Sehingga pernah ditanyakan orang kepada Rabi'atul Adawiyah, bagaimana pandangan Tuhan tentang neraka, tentang surga? Pandangan saya cuma satu, memandang wajah Allah. Dimanapun aku ditempatkan, aku dapat memandang wajah Allah. Itu 1000 kali lebih daripada surga. Sesudah melihat wajah Tuhan, kebahagiaan pagi, kebahagiaan sore, mendengar seruan panggilan dari Tuhan. Kemudian timbullah tanya, ma sababu tahallufin an nafsi antara bihadil hayat allati la khatara laha. Mengapa maka mereka itu, manusia itu kebanyakan sungkan, takut menghadapi kehidupan yang sejati itu? Mengapa mereka melengah daripadanya? Mengapa maka kehidupan yang ini saja yang diingini orang, kehidupan dunia ini? Mendaki menurun, kepayahan, bertambah tua, rambut pun jadi putih, gigi pun jadi gugur. Padahal dia cuma seperti khayal, seperti bayangan saja. Apakah karena salah menggambarkannya di dalam hati, atau karena perasaan sendiri telah tumpul, atau karena tidak percaya kepada kehidupan itu, atau karena akal kita sendiri tidak beres, atau karena tertarik dengan barang yang ada di dunia ini yang mesti lepas dari kita, atau kita yang meninggalkan dia mati lebih dulu, atau dia yang meninggalkan kita. Ibarat berniaga, tidak saja beruntung, rugi pun ada. Ini jawab. Apa jawabnya? Ya, sama sekali itu sebabnya. Pertama, karena salah menggambarkan. Yang kedua, karena tidak mau percaya. Yang ketiga, akal sendiri tidak murni. Yang keempat, kita terpengaruh oleh barang yang dilihat. Tidak tahu bahwa penggantinya lebih baik dari ini. Dan sebab yang paling utama menyebabkan kita tidak memikirkan hidup demikian itu ialah dha'ful iman, lemah iman. Iman ini yang mesti diperkuat, karena iman itulah yang jadi roh dari segala amalan. Iman itulah yang membangkitkan semangat kita buat bekerja, mengerjakannya lebih baik. Iman itulah yang mencegah kita mengerjakan yang buruk. Dengan kekuatan imanlah baru terasa wibawa dari pengaruh perintah Allah dan larangannya. Sehingga kita karena iman tadi tidak merasa payah buat mengerjakan yang baik. Itu. Maka apabila kuat iman, kuatlah kerinduan kepada hidup yang demikian itu. Dan sangatlah hati kita rasa didorong oleh iman buat beramal karena ingat akan hari itu. Hadirin para pendengar yang terhormat, iman kepada kehidupan yang akhir itu bukan artinya kita menolak hidup. Bukan menyuruh kita cuma sembahyang saja dari pagi sampai sore, sampai petang, sampai malam, sehingga tidak tidur lagi. Bukan. Apabila kita bekerja, misalnya bekerja di kantor, bekerja di ladang, bekerja berniaga, pasangkala itu dengan iman, itu nanti menjadi amal juga buat persediaan kita menghadapi akhirat esok. Misalnya, orang menjadi pegawai negeri, dipasangnya diat dari hati. Saya menjadi pegawai ini supaya saya dapat menservis pada masyarakat dengan baik, mencari harta yang halal untuk pembelanja rumah tangga saya, untuk menyekolahkan anak saya, biar sedikit
asal amal saya itu amal yang saleh. Jadi bekerja di kantor itu pun menjadi amal yang saleh. Menjadi pangkal kebahagiaan pada hidup yang kekal nanti itu, hidup yang sejati itu. Kita mencari makan, berniaga di kota, di pasar. Itu pekerjaan duniawi, tapi pasanglah niat. Mengapa engkau mencari makan? Karena ada perintah Tuhan di dalam Al-Quran. Kulu min tayyibati ma razaqnakum, makanlah oleh kamu segala yang baik rezeki yang kami berikan kepada kamu. Dengan kata kulu ada perintah, makanlah. Maka segala usaha mencari makan tadi, karena berdasar kepada ayat itu, kita pun berusahalah mencari makan dengan niat yang begitu, sehingga dia menjadi amal kita yang kekal buat akhirat. Atau seperti menjadi saudagar. Apa kata Nabi? At-tajirus saduqu fi zumrati syuhada'i yaumal qiyamah. Orang saudagar yang jujur, tempatnya sama dengan tempat orang yang mati syahid di hari kiamat. Jujur. Ucapannya mudah betul. Tetapi dalam prakteknya, menegakkan kejujuran itu juga satu pengorbanan. Tetapi itu suatu alat untuk membahagiakan kita pada hari akhirat tadi.